Apa jadinya jika sebuah brand SSD OEM menjual produk SSD-nya secara retail? Ya, ini dia nih, NetApp, brand dari China yang berasal dari kota Shenzhen. Mereka di sini sekarang sudah mulai menjual produk-produk SSD-nya di marketplace Indonesia. NetApp ini tuh sebenarnya lebih dikenal dengan produk flash disk mereka, yang kata website sih mereka sudah menjualnya sejak tahun 1999. Sebenarnya sih katalog produk mereka tuh cukup banyak ya, pokoknya apapun yang berkaitan dengan produk NAND seperti RAM dan SSD. Mereka juga di sini tuh udah pernah dibahas oleh media sekelas Tech Power Up. Ya, walau bukan berarti produknya ini dijamin bagus, tapi kalau media yang punya influence sebesar itu mau kasih spot exposure nih buat brand ini, maka ya track record dari NetApp ini gue rasa sih cukup oke. Well, berdasarkan info dari beberapa review Tech Power Up, gue baca-baca nih NetApp ini baru mulai terjun ke pasar konsumer itu pada tahun 2021. Karena sejak tahun 1999 itu dikatakan mereka bermain di pasar B2B dengan menjadi produsen OEM. Salah satu produk SSD baru mereka tuh adalah NV5000N, dan ini salah satu SSD NVMe mereka yang masuk resmi ke Indonesia. Nah, apakah SSD yang langsung didatangkan sama produsen OEM-nya sendiri jauh lebih oke nih dibandingkan SSD yang nge-rebrand dari produsen OEM? Oke, buat kapasitas SSD-nya ini tersedia di 500GB dan 1TB dengan speed baca mencapai 4,8 GB per second, dan untuk speed tulisnya tergantung dari kapasitasnya. Secara dimensi dia menggunakan form factor M.2 2280 dengan desain chip yang single-sided saja. Nah, buat kedua sisi SSD ini tuh dia tertempel stiker, tapi buat sisi yang terdapat chipnya ini bukan cuma sekedar stiker aja, melainkan juga merupakan heatsink berbahan graphene. Oke, buat jeroannya nih di sini dia tuh menggunakan controller Tenave TC2200 yang merupakan controller DRAM-less PCIe Gen 4 X4. Nah, untuk NAND flashnya sendiri dia tuh menggunakan chip dari SK Hynix 176 layer 3D TLC. Tapi gue cek-cek lagi di database Tech Power Up, SSD ini juga memiliki unit dengan chip NAND dari YMTC 128 layer. Ya, setidaknya sebagai SSD NVMe terjangkau, dia cukup baiklah menggunakan jenis NAND TLC ketimbang QLC. Yang secara mendetail gue udah bikin perbandingan antara TLC dan QLC pada video di atas. Kemudian untuk TBW-nya dari SSD ini tuh ada di 320 tera untuk 500 GB dan 640 tera untuk varian 1 TB. Oke nih, selanjutnya gimana soal performa SSD ini? Seperti biasa di sini gue akan tes menggunakan Crystal Disk Mark dan 3D Mark Storage untuk sintetiknya. Terus juga nanti di sini gue akan tes loading games menggunakan beberapa game, dan terakhir tentu gue akan tes transfer file puluhan sampai ratusan gigabyte. Oke, dari Crystal Disk Mark-nya sih terlihat SSD ini punya hasil tes baca dan tulis yang sesuai nih dengan spek tertulisnya. Untuk 3D Mark Storage bisa mendapatkan skor sekitar 2400-an. Yang kalau dikomparasi dengan SSD lainnya, hasil 3D Mark dari SSD NetApp ini tuh terlihat cukup kompetitif dengan SSD NVMe Gen 4 sejenis. Masuk ke tes waktu loading games menggunakan benchmark tool Final Fantasy XIV, di sini SSD NetApp punya waktu load sekitar 10 detik, yang hasil ini masih kompetitif juga dengan SSD NVMe Gen 4 lainnya. Lalu masuk ke waktu loading games lain yaitu Horizon Forbidden West. Nah, SSD NetApp ini tuh terlihat tidak ada perbedaan juga nih dengan SSD NVMe Gen 4 lainnya. Sekarang kita mulai masuk ke waktu transfer file, yang di sini gue akan pakai file dari video game Cyberpunk. Nah, untuk data 60 GB SSD NetApp ini tuh memerlukan waktu sekitar 50 detik. Hasil yang memang bukan paling cepat sih di sini. Dan kalau kita lihat nih secara grafik kecepatan transfer, si SSD NetApp ini tuh cukup fluktuatif dengan speed tulis tertinggi dia mampu tembus di atas 3 GB per second, dan speed tulis terendahnya bisa berada di bawah 1 GB per second. Nah, kemudian untuk data video game sebesar 100 GB lebih. Nah, SSD NetApp tuh perlu waktu sekitar 58 detik, yang di sini terlihat cukup kompetitif dengan SSD NVMe lainnya. Lalu secara grafik kecepatan tulisnya ternyata jauh lebih rapi nih, dengan speed tertinggi tembus di atas 3 GB per second dan speed terendahnya hanya sedikit di bawah 2 GB per second saja. Oke, berikutnya di sini gue akan ngetes file dengan besaran mencapai 500 GB-an lebih di sini untuk menguji berapa besaran SLC cache yang dimiliki SSD ini. Nah, gue mendapati SSD NetApp ini tuh punya SLC cache paling besar dari semua SSD NVMe yang pernah gue tes, yaitu mencapai 353 GB, setidaknya varian kapasitas 1 TB-nya ini. Nah, tentu sebagai SSD NVMe DRAM-less, besaran SLC cache ini tuh jadi jantung utama sebelum speed tulisnya itu drop.
Dan untuk rata-rata kecepatan tulis pada saat kondisi SLC cache-nya ini belum penuh, yaitu bisa mencapai 1,79 GB per second. Kecepatan yang masih cukup decent walau memang bukan NVMe DRAMless paling kencang yang pernah gua tes. Kemudian untuk kecepatan tulis aslinya saat SLC cache sudah terisi penuh, alias ini adalah speed asli dari NAND flash-nya, dia itu berada di 310 MB per second. Ini masih dalam range tulis NAND flash TLC karena bisa dilihat SSD NAND QLC yang pernah gua tes speednya tuh bisa drop sampai 100-an MB per second aja. Jadi udah kayak speed hard disk. Walau memang sepertinya sih SSD NetApp ini bukan SSD TLC dengan speed tulis paling kencang yang pernah gua tes. Sehingga pada tes tulis intensif, si SSD NetApp ini tuh punya posisi waktu tulis yang bukan terbaik. Tetapi tetap kemampuannya jauh lebih baik dari sebuah SSD NVMe dengan NAND flash QLC. Terakhir untuk suhu dari SSD ini tuh dia tampaknya punya suhu yang terjaga cukup baik yaitu hanya 50-an derajat aja. Dan ini tuh gua tes saat transfer file 500-an GB. Kondisi ini cukup mirip dengan SSD lain yang sama-sama memiliki pendingin graphene. Di sisi lain, pada SSD dengan spek yang sama, tapi tidak disertakan pendingin apapun, suhunya mampu tembus 80 derajat. Yang tentu ini cukup panas dan tidak baik untuk keawetan SSD tersebut. Oke, bisa disimpulkan SSD NetApp NV5000N ini tuh punya selling point dari SLC cache yang super besar nih, bahkan terbesar yang pernah gua tes di sini. Jadi di sini kalian tuh perlu waktu lama dan perlu banget untuk ngisi dengan kapasitas yang gede banget untuk bikin SSD ini tuh sampai ngedrop performanya. Kemudian juga di sini tuh SSD-nya sudah dilengkapi dengan pendingin graphene. Yang siapa tahu di sini kalian tuh motherboard-nya tidak memiliki heatsink bawaan. Jadi ya sistem pendingin graphene ini tuh lumayan lah bikin SSD ini jadi cukup adem saat beroperasi. Nah, secara tes sih memang SSD ini tuh bukanlah SSD NVMe Gen 4 DRAMless yang terkencang yang pernah gua tes. Tapi di sini gua rasa sih jika kalian seorang gamers, gua rasa sih kecepatan transfer file ini tidak begitu dibutuh-butuhkan banget. Ya paling yang kerasa saat main game kan adalah waktu loadingnya ya, yang mana SSD NetApp ini tuh sudah perform seperti SSD NVMe Gen 4 lainnya. Nah, NetApp juga di sini tuh sudah memberikan garansi selama 5 tahun untuk produk SSD NVMe-nya dan kalian sekali lagi bisa cek official store mereka yang ada di Shopee kalau kalian pengen lihat-lihat nih produk lainnya juga. Dan buat harga dari SSD NetApp NV5000N ini untuk kapasitas 500 GB-nya tuh dijual 890-an ribu dan untuk versi 1 teranya tuh dijual seharga 1,4 jutaan. Ya memang sih secara harga ini kita masih bisa mendapatkan SSD lain yang kecepatannya jauh lebih kencang mungkin ya, atau mungkin dengan speed yang sama kita bisa mendapatkan dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Tapi ya di sini gue kembalikan ke kalian nih, apakah menurut kalian SSD ini menarik atau tidak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri, see you on the next video.